Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menyampaikan informasi aja sepanjang yang saya tahu. Yang kedua, saya ingin tanya, mungkin sudah ada yang tergabung jadi anggota KPIS yang dari Kota Ponorogo, Pak. Ponorogo ya, Pak ya? Ya, ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa saya ini juga petani porang pemula, artinya sudah 1 tahun ini mencoba saya nanam hanya sekedar melatih diri dan mengenal jenis-jenis porang dan proses penanamannya, walaupun tidak banyak gitu, masuk mencoba nanam di polybag dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sisi lain ketepatan, mohon maaf, saya ini kan juga ngajar di perguruan tinggi yang sudah lama. Sebenarnya saya ingin menerapkan pengabdian masyarakat yang terpadu, karena ketepatan saya ada di IAIN, dan ketepatan kalau nggak salah mulai besok ini ada penguatan materi pengabdian masyarakat. Nah, harapan saya kalau saya bisa menjadi anggota koperasi, kemudian punya kewenangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, event-event seperti ini akan saya manfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa demikian? Karena di Ponorogo khususnya banyak petani, cuma petani ini masih belum optimal gitu dari sisi penanamannya, ya sekedar ada lahan mungkin sekitar, kalau di daerah Ponorogo ada istilah satu kota itu kan 1.300 meter, hanya itu aja, nggak sampai hektaran. Tapi ada juga yang sudah pengalaman 5 tahun sampai nyewa tanahnya kepala desa itu, yang punya hak kepala desa atau punya desa itu, kemudian ditanam. Nah, kemudian informasi berikutnya, bahkan di daerah Ponorogo Selatan, di Kecamatan Ngerayun, itu hampir 1 kecamatan itu semua nanam porang, bahkan yang biasanya sawah yang ditanami dengan padi, ini sekarang sudah dibalik ditanam jadi porang. Atas dasar himbauan dari Pak Dahlan Iskan tempoh hari pernah kunjungan ke Ngerayun itu. Itu yang perlu. Nah, ketepatan lagi juga masyarakat ini masih banyak ragu, khawatir seperti kasusnya yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, mulai seperti gelombang cinta, kemudian peternak jangkrik dan lain sebagainya ini, Pak. Nah, ini kan mereka kan sebenarnya sudah mulai ada yang nanam, cuma mau nanam ulang itu kadang-kadang ya tadi sebagaimana teman-teman yang dari mana tadi, yang Jawa Tengah itu, yang ngapak-ngapak itu ya. Itu permainan tengkulak itu yang jadi momok dari masyarakat itu. Nah, sementara itu perlu menurut saya ada perwakilan untuk memberikan edukasi itu, walaupun sifatnya ya mungkin sebatas pada pengarahan atau mungkin tidak sampai pada koperasi yang tinggi, tapi paling tidak mengarahkan akan menjadi tergabung dalam koperasi, kemudian ada jaminan bahwa produk yang ditimbulkan, yang diperoleh itu bisa ditindaklanjuti sehingga tidak dipermainkan ulang. Pertanyaannya Pak, monggo Pak, langsung. Pertanyaannya, misalkan kalau saya ini jadi koordinator perwakilan di Ponorogo, atau mungkin sudah ada yang lain, kira-kira siapa itu? Nah, kalau masalah persyaratan tadi sudah saya dengar, tinggal kita melanjutkan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut ya, Mas. Lanjut. Baik. Jadi saya akan coba untuk menjawab pertanyaan Pak Prayogo sama Pak Joshua Baidi. Ini kan hampir sama ya. Ini terkait dengan ingin menjadi perwakilan KPS di daerah tersebut, di Kebumen sama Ponorogo. Silakan Pak, nanti Bapak bisa sebelum mengenal lebih jauh tentang KPS, bisa Bapak untuk melihat Pak di website kami, porangindonesia.id. Nah, di situ nanti Bapak bisa lengkap, tahu betul siapa kami,
dan bagaimana cara untuk mendaftar keanggotaannya. Lalu terkait dengan perwakilan nanti bisa menghubungi admin kami. Nanti kami akan proses, Pak, insya Allah mudah-mudahan. Makanya memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pak, di pembuka itu adalah ini sangat luar biasa yang bermain di media medsos segala macam itu kan kebanyakan mereka adalah para tengkulak pengidon-pengidon yang membuat semuanya menjadi kacau itu. Nah, makanya idealisme kami itu ini, Pak. Jadi antara industri dengan petani itu harus bersinergi. Misalkan gini, kalau industri itu dimiliki oleh para petani, artinya kami akan mendirikan sebuah industri porang skala menengah, kemudian kami akan tawarkan para petani itu menjadi pemilik dari pabrik tersebut. Jadi kita buka untuk saham dan nilai sahamnya pun sangat kecil. Itu per slotnya itu Rp500.000, Pak. Jadi saya yakin para petani sangguplah untuk membeli satu slot. Tinggal mau kelipatan berapa, silakan, monggo aja. Nah, terus kalau di di kebun porangnya, lalu kami juga membangun kebun porang, kami tawarkan kepada para mungkin kalau para petani yang sudah existing, mereka sudah punya lah, nggak mungkin. Nah, kita tawarkan kepada pihak lain atau yang belum punya tanaman porang. Jadi antara keberlangsungan keberadaan pabrik dengan budidaya, sektor hulu dengan hilir itu saling keterkaitan, Pak. Saling keterkaitan dan dimilikinya pun oleh saling keterkaitan juga. Jadi bukan hanya monopoli oleh satu pihak. Itu, Pak, mungkin mudah-mudahan jadi solusi bagi para petani terhadap para tengkulak-tengkulak ini. Kalau petani itu sebagai pemilik pabrik, paling enggak pasti semua operasionalisasi manajemen pabrik akan dilaporkan kepada pemegang saham. Dalam ini para petani. Gimana Pak Ketum? Ada yang mau disampaikan lebih dulu atau langsung ditutup, Pak Ketum? Iya, terima kasih atas partisipasi aktifnya untuk para sahabat-sahabat porang di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi dialog kopis yang pertama dan kita akan gelar secara rutin nanti dialog kopis yang berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat, nambah ilmu, nambah wawasan, nambah jaringan, sehingga bisa menambah rezeki kita masing-masing. Nah, tak lupa kami sampaikan bahwasanya karena kami ini adalah badan hukumnya koperasi, tentu kami hanya bisa memfasilitasi anggota kami saja, anggota koperasi. Jadi kalau bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum menjadi anggota koperasi, tentu kita cukup sebagai sahabat porang. Jadi silakan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti setelah Bapak Ibu bergabung bersama kami sebagai anggota koperasi, kita akan buat sebuah program kerja yang tentunya bisa bermanfaat dan menimbulkan kesejahteraan bagi anggota maupun koperasi itu sendiri. Mungkin itu yang paling penting malam ini kita sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah ucap tutur kata saya yang kurang pas di hati Bapak dan Ibu-ibu sekalian.